Namanya kerap diidentikan dengan keberanian, kecerdasan, dan kesetiaan. Berbagai palagan diterjuninya tanpa rasa takut dan kerap menorehkan hasil gemilang. Namun, perjalanan hidup Jenderal Leonardus Benyamin Murdani tak hanya tentang kisah-kisah kemenangan, tapi juga berbalut sejumlah kontroversi dan tragedi. Jenderal Leonardus Benyamin Murdani atau Benny Murdani adalah salah satu legenda dalam sejarah militer Indonesia. Jauh sebelum dikenal sebagai jenderal yang memiliki kekuasaan sangat besar pada tahun 1980-an, reputasi Benny Murdani sebagai tentara pemberani dan cerdas telah terbangun lama. Di antaranya lewat aksi-aksi heroik dan kegemilangannya saat diterjunkan dalam berbagai palagan perang dan konflik. Pada 1962 misalnya, Benny yang baru berpangkat kapten sukses memimpin operasi perintis di Merauke, Papua untuk memuluskan rencana operasi militer besar-besaran yang akan digelar guna merebut Papua Barat dari kekuasaan Belanda. Berkat keberaniannya memimpin operasi bersandi Naga ini, Benny Murdani mendapat penghargaan Bintang Sakti dari Presiden Soekarno. Benny Murdani itu terjun di Irian Barat, Papua, ya, yang dianggap sebagai beyond the call of duty. Artinya itu lebih dari tugas yang mestinya dia kerjakan, karena dia terjun di wilayah yang masih dikuasai musuh. Untuk itulah Benny mendapat Bintang Sakti yang dikenakan sendiri bintang itu oleh Bung Karno di istana. Sebelum memimpin operasi Naga di Merauke, Papua pada 1958, Benny yang menjadi bagian dari pasukan RPKAD juga terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera. Dalam operasi di Pekanbaru, Benny sempat nekat terjun dari pesawat meski belum pernah sekalipun berlatih terjun payung. Benny terjun di Pekanbaru, perang melawan PRRI waktu itu, padahal dia belum pernah terjun. Dia belum sempat latihan terjun, tapi dia terjun bersama teman-temannya yang sudah latihan terjun. Jadi itu semua menunjukkan keberanian, tekad, dan pengabdian Benny Murdani. Namun, keberanian Benny juga pernah mengakibatkan karir militernya sempat terhambat. Pada tahun 1964, karena berani memprotes rencana penghapusan tentara cacat dari RPKAD serta mengkritik penunjukan Brigjen Sarwo Edi Wibowo sebagai komandan RPKAD, Benny yang kala itu menjabat komandan batalion dianggap membangkang. Atas perintah Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, Benny kemudian dipindah dari RPKAD ke Kostrad. Tak lama setelah bergabung ke Kostrad, Benny ditarik salah satu pejabat Kostrad, Letkol Ali Murtopo, untuk menjadi wakil asisten intelijen. Salah satu tugas yang dijalankan Benny adalah terlibat dalam operasi intelijen di Malaysia saat Indonesia berkonfrontasi dengan negara jiran itu, dan menjadi tim yang mempersiapkan perundingan normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia setelah Soeharto menjadi pejabat presiden. Ali Murtopo itulah yang memasukkan dia dalam jaringan intelijen dan menempatkan dia di Bangkok sebagai intel dengan pekerjaan sebagai covernya sebagai pegawai Garuda, penjual tiket Garuda. Nah, dari posisi itu dia menjadi penting karena dia jadi penghubung di dalam proses perjalanan perdamaian Indonesia-Malaysia yang mengakhiri konfrontasi. Setelah sempat menjalani karir diplomatik sebagai kepala konsulat di Malaysia dan konsul jenderal di Korea Selatan pada tahun 1974, tak lama setelah pecah peristiwa Malari, Benny Murdani ditarik Ali Murtopo untuk menangani masalah-masalah intelijen Hankam. Ia ditunjuk menjadi pejabat asisten intelijen Menteri Pertahanan dan Keamanan dan jabatan-jabatan lain di dunia intelijen. Pada masa ini, Benny menjadi salah satu perencana invasi di balik operasi Seroja untuk mendekolonisasi Timor Timur pada tahun 1975.
Namun, prestasi terbesar Benny di dunia intelijen adalah saat ia merencanakan dan memimpin sendiri operasi pembebasan sandera dalam insiden pembajakan pesawat Garuda Indonesia Woyla di Bandara Don Muang, Bangkok, Thailand pada tanggal 31 Maret 1981. Dalam operasi ini, Benny yang saat itu berpangkat letjen menggalang pasukan sendiri dengan bantuan pasukan Kopassus yang direkrut mendadak. Operasi ini berjalan sangat sukses sehingga para perwira yang terlibat mendapat anugerah kehormatan. Selama menjadi pejabat di sejumlah badan intelijen ini, Benny Murdani menjelma menjadi tokoh intelijen paling dipercaya Soeharto setelah Ali Murtopo. Tak aneh, tahun 1983, Soeharto memilihnya menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Jabatan yang kemudian bukan saja pernah membuatnya memiliki kekuasaan sangat besar, tapi juga mengantarkannya pada berbagai kontroversi, intrik, dan juga tragedi. Dia prajurit sejati yang melaksanakan kebijakan politik, putusan politik dari atasannya. Selama menjadi pejabat intelijen sejak tahun 1974, Benny Murdani berhasil mengkonsolidasi berbagai badan intelijen negara hingga akhirnya benar-benar di bawah kontrol dan kendalinya. Pada tahun-tahun akhir 1970-an, sikap kritis kepada pemerintahan Presiden Soeharto yang dinilai mulai otoriter mulai muncul di kalangan purnawirawan, jenderal, dan sejumlah tokoh sipil nasional. Puncak sikap kritis itu adalah lahirnya gerakan moral Petisi 50 pada 5 Mei 1980 yang digagas sejumlah tokoh, antara lain Jenderal Purnawirawan Abdul Haris Nasution, mantan Wakil Presiden Muhammad Hatta, mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, dan lain-lain. Sebenarnya lahirnya Petisi 50 itu diinisiasi oleh senior-senior ABRI. Karena yang bisa mengambil inisiatif untuk tidak dicurigai kalau mengadakan rapat-rapat ya para senior ABRI itu. Untuk menghadapi gerakan ini, Presiden Soeharto memerlukan sosok kuat yang ia yakini bisa melindungi dan tidak akan mengkhianatinya. Dan pilihan Soeharto akhirnya jatuh pada Benny Murdani. Karena itu, meski tidak pernah memegang jabatan komando di unit yang lebih besar dari batalion, pada tahun 1983, Benny Murdani dipromosikan Soeharto menjadi jenderal penuh dan diangkat sebagai Panglima ABRI. Benny itu Katolik. Yang ditakutkan Pak Harto itu adalah jenderal yang orang Jawa dan santri. Kalau dia jenderal dan Katolik, tidak terlalu mengancam, tidak terlalu dianggap mengancam oleh Pak Harto. Oleh sebab itu Pak Harto menganggap aman memberi kekuasaan pada Benny. Pada masa kepemimpinan Benny Murdani sebagai Panglima ABRI, sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menelan banyak korban nyawa terjadi. Di antaranya, peristiwa kerusuhan berbau sara di Tanjung Priok pada September 1984. Dalam peristiwa bentrokan antara pengunjuk rasa Muslim dengan tentara ini, puluhan orang dinyatakan tewas. Peristiwa ini menyulut sentimen negatif dari berbagai kalangan terhadap sosok Benny Murdani. Ada dua kalimat menarik yang saya lihat di situ Pak Benny katakan. Kalian jangan takut. Apa yang kalian lakukan adalah tindakan yang tepat dan benar. Karena yang pertama, kalau tidak kalian lakukan, kalian mati. Senjata diambil, coba bayangkan orang-orang itu dan orang tidak bertanggung jawab. Kalau terjadi seperti itu, sekian orang membawa senjata, kemudian terjadi pembakaran dan pelumpang ini pasti jadi lautan api. Itu kata Pak Benny. Yang kedua yang menarik yang saya lihat, mereka kan baris tuh. Dengan tongkat langsung ditusuk satu-satu ke perutnya. Tapi kalian jangan bangga. Yang kalian tembak, ada yang mati ini, ada yang luka ini, saudara kamu sendiri. Menyusul pecahnya peristiwa Tanjung Priok, Benny Murdani kerap dicap sejumlah kelompok Islam politik sebagai jenderal anti-Islam. Benny sendiri menjawab tudingan ini dengan kerap melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah Islam dan pondok pesantren.
Ia juga sering menunjukkan kedekatannya dengan bertemu sejumlah tokoh Islam atau pesantren. Benny Murdani sendiri rajin berkunjung ke pesantren-pesantren, tapi itu juga ada misi politiknya. Nah, karena mengapa kalangan ulama-ulama itu terus banyak yang mendukung tindakan Pangkok Kamtib Benny Murdani di Tanjung Priok itu, di dalam menyelesaikan Tanjung Priok. Tapi kami ini dari kalangan Islam politik lain ini menentang. Dan itu menyebabkan saya di penjara itu karena saya sekretaris petisi 50 yang memang mengeluarkan pernyataan petisi 50 itu yang namanya lembaran putih peristiwa Tanjung Priok. Tak hanya dipersalahkan dalam peristiwa Tanjung Priok, bagi beberapa kalangan Islam, Benny Murdani juga dituding sebagai bagian dari kubu yang hendak meminggirkan kelompok Islam dari panggung politik pemerintahan. Tuduhan ini muncul dikarenakan kedekatan Benny Murdani dengan tokoh-tokoh CSIS, Lembaga Kajian Strategis Bentukan Ali Murtopo, dan para mantan aktivis Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI yang kerap memberi masukan dalam penyusunan kebijakan-kebijakan pemerintahan Soeharto. Kami lebih dekat dengan Ali Murtopo. Ali Murtopo senior, cukup seniornya dia begitu ya, rada senior dari dia. Tapi Ali Murtopo juga sudah mulai mendekati langkah-langkah ke pensiun ya. Dan Benny ya menerima, kalau sama kita menerima suatu analisa yang pada waktu itu CSIS juga sudah mulai berkembang ya, berkembang karena banyaknya sarjana-sarjana yang baru lulus ya, muda, dan mereka mempunyai bahan-bahan analisa. Kasus pelanggaran HAM lain yang kerap dikaitkan dengan Benny Murdani adalah kasus penembakan misterius atau Petrus terhadap sejumlah terduga preman dan pelaku kejahatan pada pertengahan tahun 1980-an. Meski inisiatif Petrus belakangan diakui Soeharto dalam buku memuarnya datang dari dirinya. Dengan kata lain, Benny hanya menjalankan perintah Soeharto. Dia prajurit sejati yang melaksanakan kebijakan politik, putusan politik dari atasannya. Nah, sebab misalnya apa yang dinamakan Petrus itu, lihatkan memang perintah Pak Harto. Dan orang yang dianggap tega untuk melakukan itu ya memang orang seperti Benny Murdani. Dengan keberaniannya yang luar biasa itu yang dia dapat penghargaan. Juga penghargaan keberanian sebagai prajurit komando di lapangan. Meski banyak dikaitkan dengan hal-hal kontroversial, selama menjabat Panglima ABRI, Benny banyak melakukan langkah-langkah pembenahan ABRI, seperti pemotongan anggaran, peningkatan efisiensi, dan peningkatan profesionalisme. Benny antara lain mengurangi jumlah komando daerah militer atau Kodam dari 16 menjadi 8. Pada tahun 1987, Benny Murdani juga berupaya meluruskan ideologi kemiliteran dengan mengubah beberapa kata dalam Sumpah Prajurit, sehingga bunyi sumpah itu lebih mengarahkan pengabdian prajurit untuk berbakti pada negara dan bukan pada penguasa. Jadi beliau yang merubah Sumpah Prajurit yang tadinya berlangsung sekian lama. Sumpah Prajurit Sabta Marga itu kan kurang lebih tahun 51-an, 50-an, 51 baru di. Jadi sampai dengan era Pak Benny itu dirubah. Semua kata-kata berbau pemerintah dirubah menjadi kepada negara. Loyalitas Benny kepada hal-hal yang diyakininya sebagai kepentingan negara pada titik tertentu justru menyebabkan hubungan Benny dengan Presiden Soeharto merenggang. Puncaknya, sepekan menjelang sidang umum MPR 1988, jabatan Benny Murdani sebagai Panglima ABRI dicopot. Sudah pensiun sekalipun, kadang-kadang ada candaan-candaan. Orang-orang di luar sekelilingnya mencoba untuk bercanda, mengkritik Pak Harto, beliau marah. Pergantian Panglima ABRI dari Jenderal LB Murdani ke Letjen Tri Sutrisno pada 24 Februari 1988
terjadi hanya sepekan sebelum sidang umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 1988-1993. Sejumlah analisis mengatakan penggantian Benny Murdani dilatar belakangi berbagai sebab. Dari kemarahan Soeharto karena keberanian Benny mengkritik aktivitas bisnis anak-anaknya, hingga kekhawatiran Soeharto terhadap kekuasaan dan pengaruh Benny Murdani di tubuh ABRI yang kian meluas. Karena menguasai jaringan intelijen Indonesia, intelijen sipil dan intelijen militer, maka Benny dengan mudah menguasai ABRI. Nah, pada tingkat tertentu di dalam perjalanan hubungan Benny dan Pak Harto ketakutan sendiri melihat bagaimana Benny menjadi sangat berkuasa. Itu Pak Harto. Dari segi Benny sendiri, ternyata Benny itu tidak loyal kepada manusia, tapi dia loyal kepada prinsipnya sendiri. Apa prinsipnya Benny? Prinsipnya adalah mengabdi kepada negara, bukan mengabdi kepada orang. Benny itu pengagum Sudirman, Jenderal Sudirman. 3 pekan setelah sidang umum MPR 1988, dalam pengumuman susunan Kabinet Pembangunan kelima, Presiden Soeharto menunjuk Benny Murdani sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sejak itu, kekuasaan Benny di ABRI berkurang drastis. Terlebih, pada bulan September 1988, Soeharto juga membubarkan Kopkamtib. Setelah hubungannya dengan Soeharto merenggang, Benny kerap dicurigai dan dikaitkan dengan berbagai gerakan untuk mengkudeta kekuasaan Orde Baru. Benny, misalnya, dianggap membiarkan aktivitas berbagai gerakan untuk merongrong kewibawaan pemerintah. Soeharto merespon rumor gerakan politik Benny dengan melakukan gerakan debennyisasi atau penyingkiran orang-orang yang dianggap dekat dengan Benny Murdani dan jaringan CSIS dari posisi jabatan-jabatan strategis di tubuh ABRI dan pemerintahan. Karir Maijen Sintong Panjaitan misalnya terhenti hanya 4 tahun setelah Benny tidak menjadi Panglima ABRI. Contohnya misalnya, karena hubungan saya dengan Pak Benny itu, saya disingkirkan dari jabatan komando. Saya dilengsarkan ke jajaran pendidikan misalnya. Pimpinan saya juga mengucap, saya tanya kenapa saya digeser. Kan kalau orang geser dari jabatan itu ada 2. Dia tidak mampu atau dia salah melanggar. Dua-duanya saya enggak. Hanya jawabannya, ya karena kamu hubunganmu dengan Pak Benny. Itu aja. Itu terjadi. Untuk mengisi pos-pos jabatan militer yang sebelumnya dipegang orang-orang yang dianggap dekat dengan Benny Murdani, Soeharto menunjuk perwira-perwira militer dari kelompok hijau atau Islam. Soeharto yang pada tahun 1991 menunaikan ibadah haji juga kian dekat dengan kelompok Islam. Misalnya, Soeharto lebih sering mendengarkan saran dan aspirasi dari kelompok ICMI yang dibentuk akhir tahun 1990 dan diketuai B.J. Habibie. Dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan ke-6 yang diumumkan tahun 1993, Soeharto yang didampingi Tri Sutrisno sebagai wakil presiden tidak lagi memasukkan nama Benny Murdani dalam kabinet. Sejumlah analisis mengatakan Soeharto curiga Benny mengarsiteki terpilihnya Tri Sutrisno sebagai wapres. Setelah tidak berada di pemerintahan, peran politik Benny Murdani pun berakhir. Tokoh militer yang selama sekitar 10 tahun pernah menjadi orang kepercayaan dan anak emas Soeharto tersebut akhirnya dicampakkan sepenuhnya oleh penguasa Orde Baru itu karena dicurigai membahayakan posisinya. Dalam sebuah interview dengan David Jenkins, dia bilang hubungan saya dengan Pak Harto seperti hubungan bapak dengan anak. Jarak umur kami 12 tahun. Pak Harto tua 12 tahun dari Benny. Persoalannya adalah Benny boleh menganggap dia hubungannya dengan Pak Harto sebagai bapak dan anak. Tapi apakah Pak Harto memperlakukan Benny sebagai anak? Saya melihat tidak. Saya melihat dia memperlakukan Benny seperti Pak Harto memperlakukan semua jenderal itu sebagai alat bagi kekuasaan Pak Harto. Itu juga sesuatu yang secara wajar terjadi ya, menjelang berakhirnya kepresidenan Pak Harto.
Karena semua orang yang dekat dengan Pak Harto tahu bahwa Pak Harto sudah kehilangan kontrol. Ya toh? Nah itu kemudian juga menyebabkan orang-orang dekat Pak Harto itu kemudian mengingatkan. Jadi nggak ada yang aneh dan itu bukan Pak Beni aja yang begitu, tapi rata-rata banyak sekali kalangan yang dekat dengan Pak Harto itu prihatin dengan situasi itu dan kemudian mengingatkan. Nah, antara mengingatkan dan mengkritik itu kan batasnya kan sangat tipis. Itu aja. Meski tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan politik Soeharto, setelah berada di luar pemerintahan, Beni Murdani tetap menghormati mantan atasannya itu. Sudah pensiun sekalipun, kadang-kadang ada candaan-candaan. Orang-orang di luar sekelilingnya mencoba untuk bercanda, mengkritik Pak Harto, beliau marah. Serius loh, serius. Beliau marah. Ada yang mencoba bercanda tentang Pak Harto, mengarah negatif, Pak Beni marah. Saya tahu itu. Hubungan Soeharto dan Beni yang sempat membeku selama beberapa tahun akhirnya mencair setelah Soeharto tumbang dari kekuasaannya pada tahun 1998. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, dalam kondisi kesehatan yang tidak lagi baik, dua jenderal yang sudah sama-sama kehilangan kekuasaan dan susah bicara ini kerap bertemu empat mata. Beliau kagum sama Sudirman, kagum sama Soekarno ya sebagai bapak bangsa. Semua banyak orang bilang siapa Pak Harto kup Soekarno, Beni tidak. Ya dia bilang saya juga setia sama Soeharto minus kekurangannya. Karena mereka buat Beni bekerja untuk menyelamatkan atas kebutuhan pada saat itu.